Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel Neng Endah Fatmawati. Hari ini kita akan membahas perbedaan dari SMA, SMK, dan juga MA. Bagi kalian yang sebentar lagi lulus SMP dan masih bingung kira-kira mau pilih sekolah lanjutan yang mana, semoga dengan adanya penjelasan ini kalian bisa tercerahkan dan kalian bisa memilih sesuai dengan minat bakat kalian ya. Dan aku berharap keputusan yang kalian ambil dalam memilih sebuah sekolah itu tidak semata-mata karena ikut-ikutan teman aja ya. Dan jangan ada penyesalan nanti di kemudian hari karena ternyata sekolah lanjutan yang dipilih oleh kalian itu tidak sesuai dengan peminatan belajar yang diinginkan kalian. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu, aku akan jelaskan dulu nih perbedaan dari SMA, SMK, dan juga MA untuk kalian. Untuk yang pertama kita akan membahas terkait sekolah menengah atas atau SMA. Nah, SMA ini adalah sekolah umum yang ditempuh oleh para siswa lulusan SMP atau sederajat yang terdiri dari kelas 10 hingga kelas 12. SMA adalah tingkatan wajib dalam program wajib belajar 12 tahun. Dalam jenjang ini fokusnya adalah pembelajaran secara umum yang terdiri atas berbagai bidang ilmu dengan cakupan yang luas. Di SMA, kalian nantinya akan memilih lagi pengelompokan mata pelajaran berdasarkan minat serta kemampuan akademis kalian. Pengelompokan tersebut dinamakan penjurusan atau peminatan dan biasanya dilakukan di kelas 11 ya guys. Penjurusan atau peminatan di SMA itu biasanya ada 3 hal, yaitu jurusan yang pertama yaitu jurusan ilmu pengetahuan alam atau jurusan IPA. Penjurusan atau peminatan ini fokusnya kepada mata pelajaran ilmu alam gitu ya. Khususnya adalah pelajaran fisika, kimia, dan juga biologi. Kemudian pelajaran matematika yang ada di jurusan IPA ini juga disesuaikan dengan kebutuhan ilmu alam. Yang kedua adalah penjurusan atau peminatan ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Nah, penjurusan atau peminatan ini berfokus kepada mata pelajaran ilmu sosial dan humaniora guys. Khususnya pelajaran ekonomi, geografi, sejarah, serta sosiologi maupun antropologi. Nah, matematika yang di jurusan IPS ini juga disesuaikan dengan kebutuhan ilmu sosial dan humaniora. Untuk jurusan yang ketiga yaitu jurusan ilmu bahasa. Nah, penjurusan atau peminatan ini fokus kepada mata pelajaran bahasa dan sastra seperti bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahkan ada juga bahasa asing wajib dan bahasa asing pilihan. Untuk bahasa asing wajib dan pilihan biasanya tergantung sekolah masing-masing. Pilihannya bisa berupa bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Perancis, bahasa Spanyol, dan lain-lain. Meskipun di jurusan dan peminatan lain ada mata pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, di penjurusan ilmu bahasa ini kalian akan mendalami bahasa-bahasa tersebut secara mendalam dan mencakup ranah sastra juga. Nah guys, untuk jenjang SMA, selain mata pelajaran khusus yang kamu dapatkan dari penjurusan atau peminatan yang telah aku sebutkan tadi, ada juga mata pelajaran wajib yang harus dipelajari di masing-masing jurusan seperti misalnya pendidikan kewarganegaraan atau PKN, pendidikan agama, pendidikan jasmani atau olahraga, kemudian prakarya, seni budaya, bahasa daerah, kemudian sejarah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Nah, di jenjang SMA ini kamu memiliki kesempatan untuk mengenal dan mempelajari berbagai cakupan bidang ilmu guys. Oke guys, kita bahas selanjutnya terkait sekolah menengah kejuruan atau SMK. Perbedaan yang paling mencolok antara SMA dengan SMK adalah porsi teori dan praktek. Di jenjang SMA, teori cenderung lebih banyak daripada praktek, sedangkan di SMK, praktek jauh lebih banyak daripada teori. Jenjang SMK juga menitik beratkan kepada persiapan siswa untuk menghadapi dunia kerja guys. Jadi secara umum, SMK lebih mengasah skill atau kemampuan kalian. Nah, SMK juga memiliki penjurusan yang jumlahnya banyak sekali yang bisa kalian pilih. Nah, jurusan-jurusan tersebut diantaranya adalah jurusan yang pertama ada teknik kendaraan ringan atau TKR. Di jurusan ini kamu belajar tentang keahlian atau skill dalam bidang otomotif, khususnya untuk kendaraan ringan seperti mobil misalnya. Kemudian ada juga jurusan teknik permesinan. Jurusan ini akan mengajarkan kamu tentang hal yang berhubungan dengan komponen mesin, mulai dari bahan dasarnya, cara memproduksinya, dan juga mempelajari fungsi komponennya. Kemudian ada juga jurusan teknik komputer dan jaringan atau disebut TKJ. Di jurusan ini kamu akan mempelajari tentang teknik perakitan komputer, perawatan komputer, serta instalasi atau pemasangan jaringan kayak gitu.
Jurusan selanjutnya adalah jurusan Tata Boga. Di jurusan ini kamu akan mempelajari seluk-beluk kuliner, teknik memasak, peralatan memasak, bisnis kuliner, dan sebagainya. Jurusan ini cocok banget buat kamu yang hobi mengeksplorasi dunia kuliner. Kemudian ada juga jurusan Tata Busana. Di jurusan ini kamu akan mempelajari semua yang berhubungan dengan industri pakaian. Tidak hanya menjahit, kamu juga akan belajar tentang pola pakaian, desain, mode, serta usaha bidang sandang atau pakaian. Kemudian ada juga jurusan akuntansi. Nah, di jurusan akuntansi ini kamu akan mempelajari tentang bagaimana pembukuan dan pencatatan sistem keuangan di sebuah perusahaan atau badan usaha. Ini cocok banget buat kamu yang suka ngitung uang ya. Kemudian ada jurusan keperawatan. Di jurusan ini kamu akan mempelajari berbagai keahlian dasar untuk menjadi seorang perawat. Kemudian ada jurusan multimedia. Sesuai dengan namanya, multi berarti banyak dan media berarti perantara. Kamu akan mempelajari segala sesuatu yang menyangkut penyampaian informasi melalui berbagai perantara. Misalnya, jika ingin membuat video di YouTube, kalian pasti perlu ada perantara dulu dong, atau aplikasi dulu. Nah, di sini kalian akan mempelajari teknik-teknik multimedia. Nah guys, perlu kalian ketahui bahwa lulusan SMK juga bisa lanjut ke perguruan tinggi kok. Yang membedakan SMK dengan SMA biasanya hanya masalah bidang yang ingin kamu perdalam. Kalau dari SMA, pilihan jurusan kuliah memang lebih luas kan? Karena memang di SMA kamu belajar berbagai bidang ilmu yang cakupannya luas. Sedangkan di SMK, pilihan jurusan kamu lebih terbatas karena memang keahlian dan ilmu yang kamu dapatkan sudah mendalam. Jadi nanti ketika pilihan jurusan kuliah itu harus sesuai dengan jurusan ketika di SMK. Misalnya ketika SMK kamu jurusannya adalah Tata Boga, nah nanti kuliah pun harus mengambil jurusan Tata Boga lagi. Dan misalnya kalau ketika SMK kamu jurusannya adalah teknik komputer, berarti kamu nanti kuliah pun ambil jurusan teknik komputer lagi. Jadi tidak bisa lintas jurusan seperti di SMA gitu. Selanjutnya kita bahas terkait Madrasah Aliyah atau MA dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau MAK. MA dan MAK ini sebetulnya mirip sekali dengan SMA dan SMK. Namun ada ciri khasnya tersendiri, yaitu adanya pendalaman pembelajaran agama Islam guys. Di kedua jenjang ini peran Kementerian Agama juga jauh lebih besar karena turut menentukan bahan ajar dalam pendidikan agama Islam. Mata pelajaran khusus dalam jenjang ini adalah Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, dan juga Fikih. Nah guys, gimana, sudah paham belum? Jadi kalian akan pilih yang mana nih setelah tahu informasi barusan? Nah, kalau pilihan mau pilih yang mana itu kembali lagi ke diri kalian sendiri ya. Tapi kalau kira-kira kalian belum bisa memutuskan bidang ilmu yang ingin kamu pelajari secara pasti, sebaiknya kamu masuk SMA. Kalau kamu udah kebayang nih nantinya mau berkarir di mana dan minat dengan bidang ilmu tertentu, maka sebaiknya kamu masuk ke SMK ya. Sedangkan untuk MA atau MAK, menurut aku sih ini cocok sekali buat kalian yang ingin mendalami agama Islam secara lebih mendalam gitu. Nah, seperti itu, semoga membantu kalian ya. Dan mungkin sekian informasi yang aku sampaikan, semoga kalian bisa tercerahkan ya. Yang masih galau-galau pilih SMA, SMK atau MA, semua pilihan ada di tangan kalian dan sesuai minat kalian juga. Selalu optimis dan tentukan pilihanmu secara pasti dari sekarang ya. Jangan lupa untuk kalian subscribe, like, dan komen video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.